Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Melanjut hadis yang pertama, kitab Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadratin abahi wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwanihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis utawi hadis al-awalu kang awal iku an Abdillah bin Umar, saking Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala dawuh Abdullah, qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang welas iku yarhamuhum melasi ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu Allah zat kang bersifatan rahman. Yarhamu melas sapa sira kabeh man ing makhluk fil ardi ing dalem bumi, yarhamkum mongko melas ing sira kabeh sapa man makhluk fis sama ing dalem langit. Al-khabara bitamamihi ai ikra bitamamihi. Hadis yang pertama yaitu riwayat dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Orang-orang yang punya belas kasihan, orang-orang yang punya belas asih, punya kasih sayang dan lain-lain, maka itu akan dibelas kasih juga oleh Allah yang bersifatan ar-rahman. Ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. Orang-orang yang punya belas kasihan, orang-orang yang punya kinasih akan dikasih juga oleh ar-rahman atau Allah yang bersifatan rahman. Maka mana rahman ini kan lebih cakupannya lebih besar daripada lafaz ar-rahim. Dalam hadisnya Nabi pun dikatakan ahabul asma'illallah Abdullah wa Abdurrahman. Jadi, nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Nah, untuk lebih umumnya, pokoknya nama diambil dari Asmaul Husna, kemudian diawali dengan lafaz Abdun. Asmaul Husna kan Ar-Rahman, Al-Malik, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Nah, diawali dengan lafaz Abdun. Maka Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Jabbar bisa. Dan nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman, ataupun nama yang diambil dengan Muhammad ataupun Ahmad. Nah, untuk Ar-Rahman ini, nama Abdurrahman itu memang banyak yang orang-orang yang namanya Abdurrahman dan mereka menjadi menjadi bersejarah di dunia. Contoh saja, sahabatnya Kanjeng Nabi yang kaya raya tapi dermawan, sering mentasarufkan harta-hartanya untuk sabilillah. Namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Satu sahabat Nabi lagi, perawi hadis, yang sukanya mengambil kucing. Kalau jalan-jalan ada kucing kecil, maka diambil. Kucing kecil di jalan diambil. Akhirnya dilakobi atau dijuluki dengan Abi Hurairah. Karena kucing itu bahasa Arabnya hirotun. Karena kucingnya kecil, akhirnya ditashir jadi Hurairah. Nah, yang mengambil dijuluki dengan Abu Hurairah atau Abi Hurairah, yang artinya bapaknya kucing, ya, karena cerita seperti tadi. Nah, itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sokhr. Nah, namanya juga Abdurrahman. Dan presiden Indonesia yang keempat namanya adalah Abdurrahman Wahid. Nah, mereka orang-orang besar yang membaca kitab ini, namanya juga Abdurrahman, tapi saya bukan siapa-siapa. Kembali lagi, Ar-Rahimun, orang-orang yang punya belas kasihan itu nanti akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Kasihanilah orang-orang atau makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan mengasihimu. Nah, ini perintahnya Kanjeng Nabi, menjadi sunnah. Kita disuruh untuk punya belas kasihan ke makhluk-makhluk yang ada di dalam bumi. Ya, siapa saja, baik manusia, hayawan atau lain-lain. Kalau kita punya sifat belas kasih kepada mereka, maka insya Allah makhluk yang di langit juga akan mengasihi kita. Jadi jangan dikira di langit itu nggak ada kehidupan,
Di langit juga ada kehidupan para malaikat. Namanya alam malakut atau alam malaikat. Di bumi ada kehidupan, di langit juga ada kehidupan. Kalau kita memberi belas kasihan kepada makhluk yang di bumi, insya Allah makhluk yang di langit akan memberikan belas kasihannya kepada kita. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, lan iku ing dalem nocoki iki hadis hikayatun tawi cerita. Nah, dari hadis tadi ini ada cerita yang masih bersambung, yang masih berhubungan dengan ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Ceritanya an Umar saking sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Kana ana sapa Umar iku yamsi lumaku sapa Umar fisika kin Madinah ing dalem dalan kampunge Madinah. Faro'an uli ningali sapa Umar Sofyan ing bocah cilik kana ana iku fiyati ing dalam tangane Sofi apa usfurun manuk emprit, atau kitab usfuria ini ya namanya berarti dijuduli dengan manuk emprit, manuk usfur. Wa kana lan ana sapa Sofi ku ya labu dolanan sapa Sofi. Farohi manuli melasi sapa Umar dzalikal usfura ing mengkono-mengkono manuk emprit. Fashtaruhu nuli tuku sapa Umar ing usfur minasapi saking cilik. Fa taquhu nuli ngeculake sapa Umar ing usfur. Fala matu fi alaning dalem mongko ing dalem semangsane sedo sapa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ra'ahu mongko ningali ing sapa Umar sapa al-jumhuru luwih akeh-akeh ulama. Ningali fil manami ing dalem turu atau dalam mimpi. Fasa'aluhu nuli takon sapa jumhur ing sapa Umar an hali saking tingkae sapa Umar. Faqalu nuli matur sapa jumhur. Ma fa'alahu bika, ma ing opo fa'ala gawe sapa Gusti Allah bika kelawan sira. Qala tawu sapa Umar, hofaro ngampura sapa Allah limaring ingsun. Wa tajawazalan ngampura tegese ngampura sapa Allah ane saking ingsun. Qalu tawu sapa jumhur atau matur lagi bi ayyi syai'in kelawan atau sebab endi-endine suwiji-wiji biju dika ana to kelawan loman sira. Obi adlika atawa ana to kelawan adil sira. Wa bizutika tawa ana ta kelawan suhud sira. Qala ta sapa Umar lama waqtu tumuni dalam semasa nyelake sapa sira kaping ingsun fil qabri dalam kuburan wasatar tumuni lan nutupi sapa sira kaping ingsun piturabi kelawan lebu watarok tumuni lan ninggal sapa sira kaping ingsun wahidan hal ijen fadakhalan nuli manjing ala yang ada ingsun sapa malakani malaikat loro muhibani kang meten-meteni karone toro mongko ilang apa akal ingsun, maksudnya karena saking kagetnya gitu. Warta adat lan gumeter apa mafasili pira-pira uci-uci atau ros-rosan ingsun min haibatia krana arae wedi min haibatihima krana arae wedi malakani wa akhadani lan nyekel sapa malakani ingsun wa ajlasani lan nglungguhake sapa malakani ingsun wa aradalan ngarepake sapa malakani ayas alani ing yen to nakoni sapa malakani ingsun fasami tunuli krungu sapa ingsun nitaaning swara minal hati saking swara tanpa rupa. Suarane berbunyi gini, utruka tinggal sapa sira loro abdi ing kawula ingsun wala tukhawifahu lan aja meten-meteni sapa sira loro ing abdi. Fa inni mongko temu satune ingsun iku rahim tuhu melas sapa ingsun ing abdi wa jawa sudulan ngampura sapa ingsun anu saking abdi. Li'annahu krana temu satune abdi iku rahimah melas sapa abdi, atau abdi ini maksudnya adalah sahabat Umar. Iku rahimah melas sapa abdi usfuron ing manuk emprit fit dunya ing dalam dunya. Farahim tuhu mongko melas sapa ingsun ing abdi fil uqba ing dalam akhirat. Nah, cerita yang masih berhubungan dengan hadis tadi, hadisnya saya ulangi, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. Irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Orang-orang yang punya belas kasihan itu nanti akan dikasih juga oleh Ar-Rahman atau Allah yang bersifat Ar-Rahman. Terus perintahnya Nabi, irhamu, kasihanilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan mengasihimu. Lah dari sini ada cerita, yaitu ceritanya tentang sahabat Umar. Suatu ketika sahabat Umar itu sedang berjalan-jalan, sedang jalan-jalan di gang-gang kecil kota Madinah. Setelah itu, sahabat Umar melihat anak kecil yang sedang bermain burung emprit, itu burung usfur, sedang bermain-main. Nah, melihat itu, akhirnya sahabat Umar merasa kasihan ke manuk emprit tadi, atau ke burung emprit tadi, merasa kasihan. Ini merasa kasihannya sama hewan ya. Merasa kasihan, kemudian sahabat Umar akhirnya apa? Membeli
membeli burung usfur tadi dari anak kecil. Fastarohu, kemudian iki nang tak tuku manuke piro regane samene ya wis tak tuku. Nah setelah dibeli akhirnya burung tadi dilepaskan sama sahabat Umar. Karena apa? Karena merasa kasihan, burungnya kecil kemudian dibuat mainan sama anak kecil. Nah, sahabat Umar melihat, akhirnya dibeli kemudian dilepaskan. Sampai akhirnya sahabat Umar itu wafat. Ketika wafat sebagian ulama ada yang bermimpi, ada yang bertemu dengan sahabat Umar melalui mimpi. Kemudian dalam mimpi para ulama tadi bertanya kepada sahabat Umar, fasa'aluhu an halihi faqulu ma fa'alahu bika, menanyakan tentang keadaan sahabat Umar yang sudah meninggal. Bagaimana, apa yang Allah lakukan terhadap kamu, apakah Allah telah mengampunimu atau bagaimana? Kemudian dijawab sahabat Umar, ghafarali wa tajawaza anni, ya Allah telah mengampuniku, Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Mereka tanya lagi, dengan amal apa? Apakah dengan lomanmu atau dermawanmu, atau apakah dengan sifat adilmu atau zuhudmu? Karena sahabat Umar itu kan terkenal adil, apalagi saat menjadi khalifah. Saat menjadi khalifah itu sahabat Umar terkenal sangat adil. Jadi para ulama menanyakan, apakah karena keadilanmu akhirnya Allah memberikan rahmatnya kepadamu? Terus sahabat Umar menjawab, lama wada'tumuni fil qabri wa satartumuni ila akhirih, ketika engkau semua membawaku ke kuburan, kemudian engkau menutupi jasadku dengan debu, dengan tanah, dan kalian semua meninggalkanku sendirian di dalam kuburan sendirian. Maka setelah itu masuklah dua malaikat yang sangat menakutkan, muhibani toro akli, ya, dua malaikat yang menakutkan. Karena saya kaget pun akhirnya hilanglah akal saya, maksudnya karena sangat kagetnya sampai itu nggak bisa karena kagetnya terus akalnya sampai hilang, dia nggak bisa memikir. Dan ros-rosan atau ros-rosan itu otot-otot saya merasa sangat takut, merasa gemetar karena melihat malaikat tadi. Nah, setelah malaikat itu datang, kedua malaikat itu memegang saya dan mendudukkan saya, jadi cekel, dipegang kemudian didudukkan. Dan mereka ingin menanyakan kepadaku, ya tentu tanya pertanyaan-pertanyaan kubur ya, man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Nah, setelah mereka mendudukkan saya, kemudian saya mendengar suara hatif, suara tanpa rupa atau namanya hatif. Ada suara tapi nggak ada wujudnya. Suaranya berkata seperti ini, utruka abdi walatu khawifahu fa inni rahimtuhu wa tajawazu anhu li'annahu rahima usfuran fid dunya fa rahimtuhu fil uqba. Suaranya mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, tinggalkanlah hambaku ini dan jangan kalian menakut-nakuti hambaku ini, karena sesungguhnya saya telah memberikan rahmat kepadanya dan saya telah mengampuninya. Karena hambaku ini ketika di dunia telah memberikan rahmat atau telah memberikan belas kasihan kepada usfur, maka di dalam ketika dia meninggal saya memberikan rahmatnya untuk hambaku ini. Nah, dari cerita itu yang bisa kita ambil pelajarannya itu, kita harus saling memberikan belas kasihan kepada sesama makhluk ya. Cerita ini sahabat Umar saja yang memberikan belas kasihan kepada burung, kepada hayawan, bukan kepada orang ya, apalagi kepada orang. Kepada burung pun beliau akhirnya dirahmati sama Allah, yang asalnya malaikat, kedua malaikat berarti sama, malaikat mungkar dan nakir, malaikat yang bertanya di kuburan, malaikat mungkar nakir dengan wujud yang menakutkan sampai sahabat Umar pun takut ya kan, sampai wartada mafasil warta'adat mafasili, sampai sahabat Umar pun takut. Nah, padahal sahabat Umar kayak apa, setan aja ketika di dunia takut sama sahabat Umar, tapi ketika di alam kubur didatangi dua malaikat, sahabat Umar juga merasa gemetar ya, karena juga bagaimanapun sahabat Umar juga manusia biasa kan.
Lah, sahabat Umar saja yang mau ditanya kedua malaikat tadi terus nggak jadi karena ada suara hatif atau suara tanpa rupa, suara tanpa wujud yang mengatakan tinggalkanlah hambaku ini karena hambaku ini telah memberikan belas kasihannya kepada burung emprit, kepada burung usfur ketika di dunia, maka sekarang saya memberikan rahmatku kepadanya. Nah, kalau dipikir lagi kan ya itu kan sama hewan, apalagi kepada sesama manusia, sesama anak kecil. Kalau sama anak kecil, kalau sama orang dewasa bagaimana, kalau sama orang tua bagaimana. Jadi saling menghormati ya, saling menghargai, maka akan ada kesinambungan. Yang muda menghormati yang tua, nah yang tua juga menghargai yang muda. Nah, akhirnya kan ada kesinambungan. Nah, itu nanti akan jadi enak, hidupnya akan menjadi rukun dan akan menjadi percontohan pada orang lain. Yang intinya, maka irhamu mangfil ati yarhamukum mangfil sama. Kasihanilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit insya Allah juga akan mengasihi kalian semua. Hikayatun ay hadi hikayatun ukhra kang meneh. Kana ana sapa abidun ahli ibadah fi Bani Israil dalam Bani Israil. Iku maro liwat ala kasaibin ing atase tumpukan minaramane saking wedi. Waqat asobaran halet teman-teman ngenani Bani Israil ing Bani Israil. Apa macaatun kluwen atau ngelih lapar. Fatamana nuli ngarep-ngarep fi nafsi ing dalam atine. Fatamana nuli ngarep-ngarep sapa abid fi nafsi ing dalam atine abid. Ngarep-ngarep anna hadza ing temen satune iki perkara iku lawan lamun ana apa hadza iku takikon glepung. La asba mongko yakti margake apa hadza butuna Bani Israil ing wetenge Bani Israil. Fa nuli paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ila nabiin maring nabi min ambiyaihim saking pira-pira nabine Bani Israil. Antegese kulli fulan kul ngucap sapa sira li fulanin maring fulan inna wuha teman satune Gusti Allah taala iku qad aujaba teman-teman majibake sapa Allah atau menetapkan sapa Allah laka maring sira minal ajri saking ganjaran ma ing pengucap rupane laukana takikon fata sotak tumungkum deraga sapa sun bi kelawan ma atau ucapannya. Faman mangko ta sapane wong iku rahimah melas sapa man ibadahu ing kawulane Allah yarhamuhu mongko melas ing man sapa Allah Gusti Allah taala. Fa inna dzalikal abda mongko temen satune mongko abd atau hamba iku lama rahimah ing dalam semua sane melas sapa abd ibadahu ing kawulane Allah bikauli kelawan ucapane abd rupane laukana hada dakikon apabila ini menjadi glepung atau kalau sekarangnya beras lah. La asba an-nasa fa wajada mongko nemu sahabat asawaba ing ganjaran kama lau faala kama kaya oleh agawe sapa abad ing ma atau sotako. Nah, ada cerita lagi. Dari cerita yang pertama tadi tentang sahabat Umar, cerita yang kedua ini cerita ketika di kaum Bani Israil. Ketika ada seorang abid itu ahli ibadah. Nah, ahli ibadah ya mereka sholat ya puasa ahli ibadah itu mereka pada saat itu Bani Israil sedang dalam kelaparan, maksudnya mereka sedang dalam merasakan lapar. Akhirnya suatu ketika terus si abid ini sedang jalan kemudian melihat ada tumpukan pasir. Nah, kalau melihat tumpukan pasir itu di dalam hatinya dia bergumam renteknya gini, inna hadza law kana taqiqan asbah. Kalau saja tumpukan ini adalah takik lepung atau beras, kalau biar lebih mudahnya, kalau saja tumpukan ini berupa beras, maka pasti akan bisa memberikan makan kepada Bani Israil sehingga Bani Israil tidak kelaparan. Nah, karena perkataannya itu mengandai-andai kalau saja tumpukan pasir ini berupa beras, maka pasti Bani Israil nggak akan kelaparan. Nah, karena perkataannya itu, karena dalam hatinya ada kerentek seperti itu, kemudian fauha Allahu ta'ala ila nabiin min anbiya'ihim. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada salah satu nabi pada zamannya. Memberikan wahyu yang berbunyi gini, qul li fulanin inna wa ta'ala qad aujaba laka min al-ajri. Katakanlah tadi Allah memberikan wahyu kepada nabi Bani Israil, ya si nabi tadi suruh untuk
menyampaikan kepada abid tadi, menyampaikan bahwa qad aujabalaka minal ajri, bahwa si abid tadi sudah mendapatkan pahala dari apa yang dia ucapkan. Ucapannya apa? Ucapannya kan tadi, andai saja tumpukan pasir ini menjadi beras, maka pasti maka Bani Israil akan merasa kenyang. Hanya berandai-andai kan seperti itu. Nah, itu pun Allah mendengar, akhirnya menyuruh Nabi pada saat zaman itu untuk menyampaikan bahwa dia juga mendapatkan pahala si abid tadi. Faman rahimah ibadallah, maka seseorang yang mempunyai belas kasih kepada hambanya Allah, Allah akan memberikan rahmatnya juga kepada hamba itu. Ya, contohnya hamba tadi, si abid. Si abid fa inna dzalika labda allama rahimah ibadallah fi qouli law kana hadzal la asba anasa. Karena hambanya tadi atau si abid tadi telah mengatakan apabila ini tumpukan pasir ini berupa beras, maka tentu akan membuat kenyang Bani Israil. Maka si abid tadi juga fawajada asawa famala fa'ala, si abid tadi telah mendapatkan pahala seperti halnya dia telah melakukan ucapannya itu. Karena apa? Berawal dari merasa belas kasihan, berawal dari dia punya kasihan kepada orang-orang lain, sampai muncul akhirnya dia dalam hati mengatakan, ya Allah, kalau saja ini berupa makanan, tentu Bani Israil nggak akan kelaparan. Itu pun Allah mendengar dan Allah mewajibkan atau menetapkan pahala baginya. Pahalanya seakan-akan dia memberikan makanan kepada Bani Israil. Maka kesimpulannya, hadis pertama ini mengajarkan kita atau mengajak kita untuk selalu berbelas kasih kepada makhluk yang ada di bumi. Jadi entah itu hayawan ataupun manusia ataupun siapapun. Contoh sahabat Umar tadi saja merasa kasihan kepada hayawan, akhirnya Allah memberikan rahmat kepadanya. Dan contoh yang kedua, dalam Bani Israil ada seorang hamba yang hanya berandai-andai saja, pun Allah membalas ucapannya itu dengan pahalanya sama dengan dia melakukan kebaikan itu. Maka kita dianjurkan untuk saling berbelas kasih kepada sesama makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.